Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Medan hari ini menggelar pemungutan suara ulang di 6 TPS yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Medan. Pemungutan suara ulang di 6 TPS hari ini disebabkan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 TPS dan adanya pemilih yang mencoblos surat suara lebih dari seharusnya. Warga tampak antusias mengikuti pemungutan suara ulang. Seperti di TPS 1 Kecamatan Medan Polonia, warga mengikuti pemungutan suara ulang karena ada warga yang memilih menggunakan undangan milik orang lain. Sementara itu proses rekapitulasi suara pilkada di Kota Makassar terus berlanjut. KPU Kota Makassar menargetkan rekapitulasi tingkat kota bisa selesai hari ini. Hingga Rabu kemarin KPU Kota Makassar telah menyelesaikan rekapitulasi di 10 dari total 15 kecamatan. Untuk tingkat kota, proses penghitungan suara dan juga rekapitulasi sempat tertunda karena adanya pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kecamatan Tamalate. Namun rekapitulasi dilanjutkan kembali dan diharapkan bisa selesai pada hari Kamis ini. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini jalannya proses pemungutan suara ulang di Medan, Sumatera Utara dan juga rekapitulasi pilkada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Risa Rizkyanti yang melaporkannya dari Medan dan juga ada Gufron Lamataha di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Medan terlebih dahulu. Risa, bagaimana jalannya pemungutan suara ulang dan apakah sudah selesai dan apakah langsung ada rekap untuk tingkat TPS yang menggelar pemungutan suara ulang? Ya, Maidop dan juga saudara, hari ini KPU Medan sedang melakukan pemungutan suara ulang di 6 TPS yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Medan. Adapun kecamatannya yakni Medan Area, Medan Labuhan, Medan Selayang, Medan Polonia, Medan Kota dan juga Medan Amplas. Pemungutan suara ulang ini disambut antusias oleh masyarakat Kota Medan dengan mendatangi TPS untuk memberikan dan menggunakan hak suaranya pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Selain itu, warga Kota Medan sendiri mendatangi TPS sebelum berangkat bekerja, di mana pemungutan suara ulang ini dilaksanakan akibat adanya pemilih yang melakukan pemilihan di 2 tempat yang berbeda dan melakukan pencoblosan surat suara lebih dari 1 kali. Dari 6 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, hanya ada 1 TPS yang hanya melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, yakni TPS 10, Kelurahan Siturejo 2, Kecamatan Medan Amplas. Saudara, kami juga menginformasikan selain pemungutan suara ulang di 6 TPS, ada 54 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan akibat dari cuaca buruk yang terjadi pada tanggal 27 November lalu, di mana ke-54 TPS ini sendiri sudah selesai melakukan pemungutan suara susulan sejak tanggal 1 Desember kemarin. Dan hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum Kota Medan masih melakukan rekapitulasi hasil dari pemilihan umum dan direncanakan akan usai pada tanggal 6 Desember mendatang. Dan untuk KPU Sumatera Utara sendiri saat ini masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPUD Provinsi Sumatera Utara, di mana dari 33 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara hingga hari ini baru 16 kabupaten kota yang menyerahkan hasil rekapitulasi suara pemilihan pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara, dan 17 kabupaten kota sendiri yang masih belum menyelesaikan hasil rekapitulasi diharapkan akan selesai pada tanggal 6 Desember mendatang. Dan KPU Sumatera Utara akan melakukan rekapitulasi dari tanggal 7 hingga 8 Desember mendatang. Dan nantinya hasil rekapitulasi dari KPU Sumut akan diumumkan pada tanggal 15 Desember mendatang. Ya, Maidop. Baik, terima kasih. Dari Medan kita akan bergeser ke Makassar. Gufron, di sana kan kemarin rekapitulasi sudah rampung ya, ada 10 kecamatan. Bagaimana dengan sisa 5 kecamatan lagi hari ini? Apakah targetnya selesai atau rampung semua hari ini? Ya baik, Medok dan juga saudara, sekarang saya sedang berada di lokasi untuk penghitungan rekapitulasi suara tingkat kota Makassar, dan memang
Kalau kita pantau hari ini sudah ada 3 kecamatan yang sudah dilakukan perhitungan rekapitulasi suara dari total 15 kecamatan. Jadi hingga hari ini sudah ada 13, masih ada sisa 2 kecamatan lagi yang sementara masih dilakukan proses rekapitulasi tingkat kota yang ada di Kota Makassar yang tengah berlangsung di belakang saya. Kalau kita lihat lagi saudara bagaimana juga tingkat perhitungan rekapitulasi tingkat Kota Makassar ini memang sempat tertunda karena memang di Kota Makassar ini dari 15 kecamatan ada 1 kecamatan yang kedapatan satu identitas kemudian mencoblos 2 kali seperti itu sehingga memang kemarin sempat tertunda dan dilakukan pemungutan suara ulang di salah satu TPS yang berada di Kecamatan Tamalate. Untuk 13 kecamatan yang hingga sore hari ini sudah dilakukan rekapitulasi suara tingkat kota, diantaranya adalah Kecamatan Sangkarang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala, terus kemudian ada Kecamatan Wajo, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Manggala, Tama Lanrea, Mamajang, Rapocini, Biringkanaya, dan siang hari ini yang tadi proses rekapitulasi yang memang dijadwalkan pada Kamis hari ini sudah ada Kecamatan Mariso dan juga sementara dihitung ialah Kecamatan Talo. Untuk kecamatan yang kemarin kedapatan 1 orang kemudian mencoblos 2 kali yaitu Kecamatan Tamalate, menurut KPU Kota Makassar ini memang menempatkannya sebagai kecamatan terakhir untuk bisa menghitung rekapitulasi suara sambil bisa mempersiapkan dari PPK Kecamatan untuk bisa membawa logistik ke tempat rekapitulasi suara seperti itu. Dan juga tadi menurut pemantauan kami di dalam sudah hadir dari KPU, terus kemudian dari Panwascam, dari PPK Kecamatan terkait sudah mulai melakukan rekapitulasi suara. Kita tadi juga sudah menunggu bagaimana jalannya rekapitulasi suara pada hari ini, kemudian yang nantinya akan dibawa untuk rekapitulasi tingkat provinsi. Kita masih menunggu bagaimana update selanjutnya, apakah bisa selesai hari ini atau apakah nanti ditunda esok hari, gitu Medok. Baik, terima kasih Gufron Lama Taham melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sebelumnya ada Risa Rizkayanti dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan masalah penghematan perjalanan dinas pejabat. Usai jeda di Rumah Pilkada.